Shalom, selamat pagi Abang. Selamat pagi, Ma. Sebelum kita beraktivitas, kita mulai ibadah saat itu dulu ya, Mang. Iya, Ma. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat 169 ayat 2, memandang salib Rajaku. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa menghirup dan merasakan berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang akan kami baca dan kami renungkan bisa kami hayati dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa kami lakukannya juga ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau memberkati jalannya renungan ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bang baca kita. Oke. Ayat kita pada pagi hari ini diambil dari Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Terima kasih Abang atas firman Tuhan. Renungan kita hari ini topik, pikirkanlah kesejahteraan sesama. Masa Prapaskah bukan hanya tentang keselamatan pribadi, tetapi tentang iman yang diuji di tengah-tengah kehidupan bersama. Ketika iman menjadi urusan diri sendiri semata, maka pada saat itulah kesejahteraan sesama mulai terabaikan. Surat Yudas lahir dari keprihatinan pastoral. Ia sebenarnya ingin menulis tentang keselamatan kita bersama, namun situasi jemaat memaksanya untuk menyampaikan nasihat yang tegas, yakni umat percaya harus berjuang mempertahankan iman yang telah diterima. Masa Prapaskah menjadi waktu yang tepat untuk menilai kembali apakah iman kita masih hidup atau mulai tergeser oleh kompromitas, kenyamanan semu dan egois. Allah memberi kita karunia dan kekuatan yang berbeda-beda. Sebagian kuat, sebagian lagi lemah dan rapuh. Penderitaan acap kali mendorong seseorang melupakan ajaran kebenaran Allah. Sebagian orang juga mudah terpengaruh oleh kelilaian zaman menawarkan ajaran yang terasa nikmat sesaat. Di tengah ajaran yang menyesatkan, umat dipanggil untuk tetap berpijak pada Injil Kristus. Prapaskah mengingatkan bahwa iman sejati sering menuntut pengorbanan, menolak kejahatan, berkata benar, dan hidup berbeda dari arus dunia. Iman yang diwariskan kepada orang-orang kudus bukan milik pribadi semata, melainkan milik persekutuan. Karena itu, perjuangan iman bersifat komunal. Ketika satu anggota lemah, yang lain dipanggil untuk menopang. Gereja tidak boleh menjadi ruang aman bagi ketidakbenaran, tetapi tempat di mana iman dipertajam melalui pengajaran yang sehat, teguran dalam kasih, dan teladan hidup yang benar. Dalam konteks keluarga, perjuangan iman dimulai dari rumah. Orang tua dipanggil untuk menanamkan iman bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui sikap hidup yang konsisten dalam pekerjaan dan masyarakat. Mempertahankan iman berarti menolak korupsi, ketidakadilan, dan praktik curang, sekalipun
itu membuat kita kehilangan keuntungan. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini, di mana Engkau telah menuntun kami, mengajari kami untuk membaca firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Firman-Mu yang kami dengar Tuhan, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami betul-betul percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua jemaat-Mu, terutama Jalan Jambu Tuhan. Biarlah kami semua menghilangkan egois kami masing-masing. Biarlah kami mengejar keselamatan pribadi, sehingga kami boleh saling silaturahmi, saling kasih dengan sesama, sehingga kami terjalin oleh kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan tetap terus berjalan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terbuka untuk memikirkan kesejahteraan, keselamatan keluarga, terutama di dalam menguatkan iman kami, sehingga kami terus berpegang teguh kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami tetap percaya kepada-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah kami berdoa dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan keselamatan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1. Tuhan berilah